Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kelapangan. Yang terhormat Bapak Slamet Supriyadi SHI MA selaku dosen mengampu mata kuliah hukum pidana. Perkenalkan, nama saya Nasruddin. Saya di sini akan menyampaikan sedikit tentang kriminologi murni dan contoh kasusnya. Yang pertama itu pendahuluan. Kriminologi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan secara ilmiah, baik dari sisi pelaku perbuatan, korban, maupun reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Dalam perkembangan, kriminologi terbagi ke dalam beberapa pendekatan. Salah satunya adalah kriminologi murni. Kriminologi murni berfokus pada upaya memahami kejahatan sebagai fenomena sosial tanpa tujuan langsung untuk penegakan hukum atau kebijakan pidana, melainkan untuk membangun teori, konsep, dan pemahaman ilmiah tentang sebab-sebab dan pola kejahatan. Pemahaman kriminologi murni sangat penting sebagai landasan teoritis bagi kriminologi terapan, hukum pidana, sosiologi hukum, serta kebijakan kriminal. Dengan memahami akar penyebab kejahatan, diharapkan masyarakat dan negara dapat merumuskan respon yang lebih rasional, manusiawi, dan efektif. Pengertian kriminologi murni. Kriminologi murni adalah cabang kriminologi yang menitik beratkan kajian pada hakikat kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan pola perilaku kriminal secara teoritis dan ilmiah. Fokus utama kriminologi murni bukan pada penindakan atau pencegahan secara praktis, melainkan pada pengembangan teori dan pemahaman konseptual mengenai kejahatan. Kriminologi murni memandang kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor biologis, psikologis, sosiologis, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bersifat multidisipliner. Ruang lingkup kriminologi murni. Secara umum, kriminologi murni mencakup beberapa ruang lingkup utama. Yang pertama, studi tentang kejahatan. Kajian ini membahas pengertian kejahatan, bentuk-bentuk kejahatan, serta klasifikasi kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, tetapi juga sebagai perilaku penyimpang yang merugikan masyarakat. 2. Studi tentang pelaku kejahatan. Kriminologi murni mempelajari karakteristik pelaku kejahatan, baik dari aspek individu maupun sosial. Kajian ini meliputi latar belakang pelaku, motivasi melakukan kejahatan, serta proses terbentuknya perilaku kriminal. 3. Studi tentang sebab-sebab kejahatan. Salah satu fokus utama kriminologi murni adalah mencari faktor penyebab kejahatan. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam diri individu maupun dari lingkungan sosial. 4. Studi tentang kejahatan sebagai fenomena sosial. Kejahatan dipandang sebagai bagian dari dinamika sosial. Oleh karena itu, kriminologi murni mengkaji hubungan antara struktur sosial, ketimpangan ekonomi, budaya, dan tingkat kejahatan. Aliran dan teori dalam kriminologi murni. Kriminologi murni berkembang melalui berbagai aliran pemikiran. Di antaranya, pertama, aliran klasik. Aliran klasik menganggap bahwa manusia adalah makhluk nasional yang melakukan kejahatan berdasarkan pertimbangan untung dan rugi. Kejahatan terjadi karena individu memilih untuk melanggar hukum demi kepentingan pribadi. 2. Aliran positif. Aliran positif memandang bahwa kejahatan dipengaruhi oleh faktor di luar kehendak bebas individu, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial. Pelaku kejahatan dianggap sebagai hasil dari kondisi tertentu yang membentuk perilakunya. 3. Aliran sosiologis. Aliran ini menekankan bahwa kejahatan merupakan produk dari kondisi sosial seperti kemiskinan, pengangguran,
urbanisasi, dan disorganisasi sosial. Kejahatan muncul akibat ketidakseimbangan dalam struktur masyarakat. 4. Teori diferensiasi asosial. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial. Seseorang menjadi pelaku kejahatan karena belajar nilai dan norma kriminal dari lingkungan sekitarnya. Tujuan dan manfaat kriminologi murni. Kriminologi murni memiliki beberapa tujuan utama, di antaranya 1. Mengembangkan teori ilmiah tentang kejahatan dan perilaku kriminal. 2. Memahami faktor penyebab kejahatan secara komprehensif. 3. Menyediakan dasar ilmiah bagi pengembangan kriminologi, terapan dan kebijakan kriminal. 4. Memberikan pemahaman kritis terhadap fenomena kejahatan dalam masyarakat. Manfaat kriminologi murni tidak bersifat langsung praktis, namun sangat penting sebagai pijakan konseptual bagi penegakan hukum dan pencegahan kejahatan. Contoh kasus tindak pencuri oleh remaja di perkotaan. Deskripsinya, seorang remaja berusia 17 tahun melakukan tindak pencurian sepeda motor di wilayah perkotaan. Pelaku berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah dan putus sekolah. Aksi pencuri dilakukan bersama teman sebaya yang sudah lebih dahulu terlibat dalam tindak kriminal. Analisisnya dari perspektif kriminologi murni, kasus ini tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum pidana, tetapi sebagai fenomena sosial. Beberapa faktor penyebab yang dapat dianalisis, di antaranya, pertama, faktor sosial ekonomi yang menyebabkan kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan mendorong pelaku mencari cara instan untuk memenuhi kebutuhan. B. Faktor lingkungan sosial, pergaulan dengan kelompok teman sebaya yang memiliki perilaku menyimpang mempengaruhi proses belajar kriminal. C. Faktor psikologis, pada usia remaja, kontrol diri dan kematangan emosional belum terbentuk secara optimal. Kriminologi murni tidak menitikberatkan pada hukuman, tetapi pada pemahaman mengapa perilaku kriminal tersebut muncul. Yang terakhir yaitu penutup. Kriminologi murni merupakan cabang penting dalam ilmu kriminologi yang berfokus pada pemahaman teoritis tentang kejahatan dan perilaku kriminal dengan pendekatan ilmiah dan multidisipliner. Kriminologi murni berupaya mengungkap sebab-sebab kejahatan dan pola-pola kriminal dalam masyarakat. Pemahaman kriminologi murni sangat diperlukan sebagai dasar bagi pengembangan kebijakan kriminal yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, kajian kriminologi murni tetap relevan dan penting dalam menghadapi dinamika kejahatan di masyarakat modern. Mungkin itu, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.